Halo, kembali lagi di channel Beli Mobil. Kali ini saya akan memberikan seputar info 8 mobil bekas tipe MPV yang mulai harganya 50 jutaan. Tapi sebelum kita tonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Number 1. Kijang Kapsul. Kijang Kapsul adalah merupakan salah satu MPV yang cukup populer sebelum adanya MPV seperti sekarang. Mobil yang merupakan generasi sebelum Kijang Innova ini ternyata masih punya banyak pecintanya. Desain yang dimiliki oleh Kijang Kapsul dianggap tak lekang oleh waktu bagi sebagian orang. Karena lekuk tubuhnya sudah tak mengotak, bagi sebagian orang, Kijang Kapsul jadi cukup menarik. Mobil ini tersedia dari dua pilihan mesin. Mesin bensin berkode 7K 1800 cc 4 silinder, sedangkan diesel memakai mesin diesel 2L berkapasitas 2400 cc 4 silinder. Di tahun 2000, mesin bensin tersebut akhirnya disempurnakan dengan sistem elektronik full injection atau EFI. Nah, setelah lahir mesin EFI, TAM juga merilis dua pilihan mesin bensin EFI yakni 7K strip E dan Y1RZ strip E. Mesin 7K strip E berkapasitas 1800 cc 4 silinder, mesin 1RZ strip E berkapasitas 2000 cc 4 silinder. Number 2. Daihatsu Xenia. Mobil Daihatsu Xenia adalah jenis mobil MPV yang dirancang serta diproduksi hasil kerjasama antara pabrikan mobil Astra Daihatsu Motor dan Toyota Astra Motor, di mana mobil ini pertama kali diproduksi pada tahun 2003. Dan tipe mobil tersebut menjadi generasi pertama mobil Daihatsu Xenia yang diproduksi sejak tahun 2003 sampai dengan 2011. Untuk kelebihan Daihatsu Xenia, gen pertama kami rasa terdapat pada desain eksteriornya yang dirasa sudah cukup modern dan tidak ketinggalan zaman. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih cukup banyaknya peminta untuk mobil Daihatsu Xenia gen pertama ini. Meskipun untuk fitur-fitur yang disematkan pada desain eksterior Daihatsu Xenia gen pertama, ini masih tergolong sangat minim, atau bahkan hampir tidak dilengkapi dengan sejumlah fitur canggih. Tetapi, tampilan interior Daihatsu Xenia gen pertama ini juga bisa dibilang cukup lumayan dan tidak ketinggalan zaman. Ditambah lagi dengan kapasitas kabin yang luas, membuat para pengguna akan lebih merasa nyaman menggunakan mobil Daihatsu Xenia gen pertama ini. Dan dari sisi fiturnya juga tergolong sudah lumayan, di mana beberapa fitur yang sudah disematkan ke dalam mobil Daihatsu Xenia gen pertama ini ialah fitur AC yang akan memberikan kesejukan saat berkendara. Kemudian fitur audio, meskipun masih menggunakan tipe single din. Kemudian sudah dilengkapi dengan power window. Number 3. Suzuki APV muncul pertama kali di Indonesia pada tahun 2004 silam. Dan kala itu pihak Suzuki Indonesia menjelaskan bahwa nama APV sendiri merujuk pada akronim All Purpose Vehicle. Dari arti namanya itu kita tahu bahwa tujuan utama mobil ini adalah untuk mobilisasi baik manusia maupun barang. Sehingga tak mengherankan jikalau bentuknya mengotak. Memberikan sebuah kelebihan utama di dalam hal ruang kabinnya yang sangat luas untuk mobil di kelasnya kala itu. Nah, pada zamannya, desain dari Suzuki APV bisa dikatakan cukup modern dan praktis. Pada masa itu, Suzuki APV menjadi opsi yang sangat menarik bagi beberapa segmen konsumen. Baik konsumen untuk penggunaan pribadi yang ingin mengangkut banyak sanak keluarga, maupun pengusaha yang ingin memuat barang namun masih tampil stylish dengan model mobil baru, hingga perusahaan travel dan juga rental mobil. Number 4. Mitsubishi Kuda. Banyak orang yang menyukai mobil ini, khususnya mereka yang gemar melakukan perjalanan jarak jauh atau touring, karena mesinnya yang dikenal sangat tangguh dalam melibas medan-medan berat seperti tanjakan pegunungan. Terutama untuk Mitsubishi Kuda bermesin diesel. Dirancang sebagai kendaraan yang sanggup untuk menampung hingga 7 orang penumpang, Mitsubishi Kuda memang didesain sebagai mobil keluarga. Selain itu, Mitsubishi Kuda juga dirancang sebagai mobil yang sanggup memuat banyak barang bawaan. Karena mesin dan bodinya memang sengaja dibuat kuat dalam membawa beban. Diposisikan sebagai alternatif baru di segmen mobil MPV compact, Mitsubishi Kuda hampir dengan segudang inovasi dan beragam fitur penunjang dalam berkendara. Sejak generasi awal yang lahir di tahun 1999 hingga generasi akhir pada tahun 2005, Mitsubishi Kuda berhasil menunjukkan tajinya sebagai kendaraan MPV yang kompak
yang tangguh dan siap mengajak berpetualang baik di perkotaan hingga jalanan tak rata sekalipun. Number 5. Nissan Serena. Pertama kali dikenalkan pada tahun 2004. Mobil Nissan Serena merupakan mobil MPV kelas menengah yang cukup banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Terlebih lagi untuk mereka yang menginginkan sebuah mobil keluarga yang nyaman dengan daya tampung penumpang yang cukup banyak, serta dilengkapi dengan fitur interior yang sangat lengkap. Maka dari itu, tidak heran jika sampai saat ini mobil keluarga Nissan ini masih banyak dicari oleh banyak orang. Kelebihan Nissan Serena yang membuat orang jatuh hati dengan ingin membawanya pulang ke rumah, yakni ruang kabin yang begitu lega, penataan interior yang rapi juga menjadi salah satu penyebab membuat orang memilih mobil ini sebagai mobil keluarga yang menyenangkan. Kemudian akselerasi mesin yang halus dengan cepat menjadikan mobil ini sebagai mobil yang begitu bagus untuk dikendarai di berbagai medan jalan, baik itu jalanan perkotaan maupun pegunungan. Number 6. Kia Carnival. Sebagai salah satu mid-size MPV dari Korea Selatan, Kia menghadirkan Carnival konsep desain eksterior yang eksklusif dan elegan. Di Indonesia, MPV ini pertama kali dipasarkan pada tahun 1999 dan didatangkan secara langsung dari Korea Selatan secara utuh atau CBU. Namun karena penjualannya yang kurang bagus karena mobil ini memiliki reputasi buruk dan juga sedikit peminatnya, lalu pada tahun 2002 digantikan dengan Sedona, yang merupakan versi facelift dari Carnival. Number 7. Proton Exora. Segmen MPV di Indonesia menjadi kue lezat yang menjadi rebutan semua merek. Karena pasarnya yang sangat besar dan terdiri dari berbagai segmen, kesempatan emas ini turut dimanfaatkan oleh Proton dengan memperkenalkan Exora pada 2009. Merek asal Malaysia ini ingin menggoda konsumen di segmen menengah melalui Exora sebagai MPV medium. Kemunculan Exora ini bahkan menjadi alternatif bagi para konsumen yang bosan dengan merek Jepang, namun belum sanggup membeli MPV keluaran brand Eropa. Untuk jenis Proton Exora yang dijual di Indonesia, pada awalnya hanya satu varian, namun seiring perkembangan zaman, Proton terus memberikan banyak varian bagi para konsumen Indonesia. Mulai dari Proton Exora Supreme hingga Exora Star, beragam keunggulan yang bisa menjadi nilai lebih bagi Anda yang mencari mobil keluarga dengan harga murah. Itulah sasaran Proton. Strategi Proton memikat konsumen Indonesia yaitu dengan cara melakukan penyegaran atau penambahan fitur interior yang setiap tahunnya. Namun demikian, eksistensi Proton tidak bisa bertahan lama karena harus menghentikan bisnisnya pada tahun 2013. Number 8. Hyundai Trajet. Untuk model awalnya, Hyundai Trajet GLS mengusung dua tipe mesin, yaitu mesin 4 silinder segaris berkapasitas 2.0 liter DOHC dan mesin 2.7 liter DOHC V6. Perbedaan keduanya hanya terletak fitur sandaran tangan, airbag, rem cakram di roda belakang, dan ABS yang menjadi fitur standar untuk tipe GLS 27L. Untuk tipe GLS V6 SE, terdapat tambahan fitur jok kulit dan kaca panoramik. Untuk transmisi GLS V6 hanya tersedia dalam transmisi otomatis, sedangkan GLS 20L disediakan manual dan otomatis. Nah, itu dia tadi 8 mobil bekas tipe MPV yang harganya mulai 50 jutaan. Semoga video ini bermanfaat dan menjadikan referensi bagi yang sedang mencari mobil budget segitu. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa ikutin terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Dadah!